Dan spesial di hari ini kami sudah mengundang nih expertnya di bidang live shopping. Jadi buat teman-teman yang bergabung, insya Allah ya nanti bakal dapat ilmu yang bermanfaat gitu ya dari narasumber kita hari ini. Dan sebelum aku perkenalkan lebih lanjut ke narasumber kita, mari kita dengarkan bersama ya sambutan dari tim manajemen dari Telkom. Dan sebelum itu aku ingatkan juga ke teman-teman yang sudah bergabung untuk mengisikan link absensi yang ada di chat Zoom. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengganti virtual background-nya, silahkan di-download dulu ya si virtual background-nya yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Nah, oke, baik karena sudah bergabung nih, manajer kami ada Mas Uki atau Mas Ahmad Syukri. Boleh tes-tes mic dulu nih. Halo Mas Uki. Halo Mbak Kia, teman-teman semuanya. Ya, apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah sehat, cuaca Balikpapan mendung ya. Iya, agak Lagi gloomy ini, supaya sedikit ya. tetap semangat ya, semoga teman-teman yang join hari ini. Iya, amin amin. Nah, teman-teman mungkin kita langsung dengar bersama aja kali ya sambutan dari Mas Ahmad Syukri selaku perwakilan manajemen dari Telkom Kalimantan. Untuk itu, waktu kami persilakan. Silakan Mas Uki. Oke, makasih sekali lagi Kak Kia yang jadi moderator pada pertemuan Insight kali ini ya. Jadi teman-teman, makasih banyak yang udah hadir ya. Ini sudah 30 tadi, sudah nambah 31. Artinya nanti kalau udah selesai sambutan udah jadi 100 ya Kak Gia ya ini. Jadi kalau teman-teman masih belum ada temannya yang join, atau wah ini kayaknya webinarnya bagus banget nih buat keluarga aku, keluarga tetangga atau siapapun yang kemudian punya usaha atau punya online shop. Nah, tapi dia kurang maksimal nih ketika live shoppingnya. Jadi boleh dikasih tahu informasi ini terlebih dahulu. Jadi sebelum nanti pembicara kita, Kak Novita Adipati Chandra itu akan membahas lebih banyak bagaimana insight ketika live shopping itu harus ngapain sih? Apakah harus dandan dulu, harus pakaian bagus dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi makasih banyak yang sudah hadir hari ini, teman-teman. Jadi memang spesial hari ini kita ngadain webinarnya itu temanya bagaimana membantu teman-teman mengoptimalisasi live shoppingnya pada hari ini. Jadi selamat bergabung juga. Saya sapa dulu juga coba ya pemateri kita hari ini Kak Adip Novita Adipati Chandra. Mungkin sudah hadir juga ya di tengah kita. Halo Kak Novita atau Kak Adip Pati atau Novita, Kak Chandra nih. Novita, Novita. Oke Kak Novita, makasih banyak Kak Novita sekali lagi. Nanti bisa sharing ke teman-teman yang hadir saat ini. Jadi yang punya bisnisnya juga tetap ini ya live-nya tetap semangat gitu. Dan penyelenggaraan kita webinar seperti biasa kita adakan secara online supaya teman-teman dimanapun itu tetap bisa ini ya, tetap bisa mengikuti acara kita. Jadi kalau lagi sambil nungguin usahanya itu tetap bisa gitu untuk ngikutin acara kita pada hari ini. Sekaligus pada kali ini Telkom juga mendukung teman-teman yang di UMKM ataupun yang punya usaha dengan layanan internet kecepatan tinggi oleh Telkom dengan paket ataupun add-on digitalisasi untuk mendukung teman-teman yang ada di level UMKM gitu ya, small micro enterprise-nya kita, sehingga teman-teman itu bisa memaksimalkan dengan layanan yang Telkom sudah berikan saat ini. Jadi kalau sudah pakai internetnya Telkom, ada paket digitalnya Telkom juga, teman-teman kemudian live, apalagi kemudian kita paket internetnya itu mendukung banget untuk live shoppingnya teman-teman, jadi nggak akan putus-putus gitu ya. Jadi teman-teman yang usahanya makin makin lancar lagi ya, makin sukses lagi. Harapannya juga hari ini teman-teman nggak hanya mendapatkan apa ya pencerahan gitu dari Kak Novita terkait bagaimana nanti akan
Kak Novita sharing, tapi juga teman-teman bisa mempraktekkan apa yang hari ini didengarkan gitu. Jadi kalau terakhir itu eh, saya pernah waktu itu nggak pegang materi itu bagaimana persiapan secara sebelum live-nya. Nah ini ketika live-nya mungkin nanti karena kita juga akan menyampaikan gitu ya. Jadi sekali lagi selamat mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Semoga nanti usahanya makin berkembang di teman-teman, usahanya makin banyak dan live-nya makin banyak yang nonton gitu ya. Jadi ketika live orderannya langsung banyak gitu, langsung bungkus pada saat itu. Oke, mungkin itu saja dari saya mewakili manajemen. Untuk teman-teman nanti dipandu oleh Kak Kia dan akan disampaikan materi oleh Kak Novita. Sekali lagi selamat mengikuti acaranya sampai akhir ya. Kak Kia ya, karena ada surprise atau doorprize nanti di akhirnya. Jadi teman-teman silakan ikutin. Semoga nanti tetap lancar. Begitu, makasih banyak sekali lagi Kak Novita. Saya kembalikan kepada Kak Kia. Makasih banyak Kak Kia. Terima kasih banyak Mas Uki juga. Ini mumpung masih pada seger nih Mas Uki ya. Aku lihat juga karena Vita juga udah disapa. Tadi aku ajak teman-teman buat foto bersama terlebih dahulu sebelum kita masuk ke agenda inti kita hari ini. Boleh teman-teman yang sudah bergabung untuk open cam ya. Jadi kita foto bersama dulu. Kita capture bareng nih. Gayanya mau apa nih ya? Pertama nih, Mas Uki ada ide gaya pose Gaya apa ya? semangat Kak kali ya? Novita, Apa? gaya semangat ya. Atau Kak Novita ada ide gaya apa nih Kak? Apa cuan? Boleh juga. Boleh yang cuan. Cuan ya. Boleh teman-teman. Boleh open cam Kak Milka, Kak Jason, Kak Eko, Kak Stephen. Kita sama-sama ya. Coba. Kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Sudah di capture Kakak Panitia? Boleh dibantu? Lagi. Kita ganti gaya mungkin ya. Sekarang gaya Telkom nih. Gimana Mas Uki boleh nih? Disampaikan Oke, ke Kak tangkap Novita. gini. Tangan kanan ngebuka, tangan kiri mengepal. Heeh. Ya, logo Telkom. Nah, the world in your hand. And the world in your hand. Coba ya. Satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu. Terima Oke, kasih banyak makasih nih banyak. teman-teman. Ada yang baru buka kamera nih. Gak apa-apa, nanti kita foto bersama lagi ya. Oke nih teman-teman. Terima kasih banyak Mas Oki. Jika ada agenda setelah ini boleh menyesuaikan. Oh iya, ini kami izin sapa juga. Ternyata bergabung juga SM kami ada Bapak Walat yang juga bergabung nih di webinar kita hari ini. Mungkin aku sapa sebentar. Halo Bapak. Siang, Selamat izin siang ikut Pak. menyimak, ikut belajar, dan semoga ikut bertumbuh dengan rekan-rekan pebisnis di Kalimantan Ya, dan Indonesia ini. Makasih Kak siap Novi Pak. atas waktunya, sukses untuk semua. Makasih, Sama- silakan. Kia. Siap Pak. Terima kasih. Makin semangat nih jadinya ya kita ya. Oke, izin Bapak dan juga Mas Uki dan juga Vanovita, kita lanjutkan agendanya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi terkait live shopping, jadi kita jelaskan dulu ya teman-teman semua terkait Indibis. Jadi mungkin para peserta, abang kakak sekalian, bapak ibu yang bergabung, mungkin ada yang masih belum tahu gitu ya apa itu Indibis. Nah ini kami akan memberi materi sedikit terkait Indibis itu apa, terus bagaimana cara berlangganannya, hingga nanti kita juga akan jelaskan sedikit terkait dengan Sobis atau Sobat Indibis yang mana ini adalah merupakan salah satu channel penjualan gitu ya bagi teman-teman yang memang mau menambah penghasilan gitu atau menambah cuan gitu. Jadi selain memang mungkin punya usaha gitu ya, nah ini juga bisa berkesempatan ternyata untuk menambahkan penghasilannya melalui
Sobis gitu dari Indivis. Nah, aku undang dulu external connection specialist kita dari Telkom Kalimantan, ada Kak Wudi Wijaya yang akan memaparkan materi terkait Indivis dan juga Sobis. Boleh Kak Wudi? Apakah sudah siap? Iya, Ya, halo halo Kak Kak, Kia. ya. Suara Suara saya saya masuk ya? Siap langsung Kak. oke. Oke, Silakan, Silakan. Abang Mungkin silakan. izin sharing dan menyampaikan materinya Abang dan Kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang Abang dan Kakak. Izin kita highlight sekilas terkait apa sih Indibis. Mungkin Abang dan Kakak masih banyak yang belum tahu ya. Apa sih bedanya Indibis, Indihome, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan kita dengan yang lain, Indibis sendiri ini kita itu produk digital apa connection yang dirancang khusus untuk konektivitas untuk bisnis ya Bang dan Kakak. Yang dimana mulai dari kecepatan dan fitur layanan dan lain sebagainya pastinya lebih unggul ya dibanding provider lain yang mensupport untuk residensial seperti rumah. Kalau kita memang dirancang untuk bisnis. Terus kita juga ketersediaan jaringannya tuh udah di seluruh Indonesia ya, insya Allah area-area yang agak masih di pinggir dan mungkin di dalam-dalam mungkin udah tercover ya di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan seperti itu. Koneksinya juga internetnya cepat dan stabil ya, jadi sangat menunjang untuk kebutuhan abang dan kakak. Mungkin em, untuk menunjang kegiatan mungkin nih kayak materi kita hari ini kayak live-nya kan nggak mungkin pakai internet yang koneksinya nggak stabil. Untuk menunjang live yang berkualitas kan juga harus pakai connectivity-nya yang berkualitas seperti itu. Terus kita nggak juga cuma jual connectivity atau internet, kita juga ada yang namanya produk digital, nanti saya akan sampaikan. Dan yang terakhir tuh ketersediaan layanan pelanggan, kita 24/7 yang di mana mungkin sedang ada kendala atau di area perumahan atau area usaha kawan-kawan abang dan kakak ini sedang ada misal pohon tumbang, kabel putus dan lainnya untuk laporan dan lain sebagainya itu insya Allah sudah cepat ya karena kita ready di 24 jam selama 7 hari itu untuk berbagai macam laporan dan layanannya seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin untuk ini sendiri kita punya yang namanya ekosistem abang dan kakak. Jadi ekosistemnya itu istilahnya adalah segmen ya. Kita bisa menunjang untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, usaha ruko, hotel, multi finance seperti bank, perkreditan dan lain sebagainya, health, kita juga bisa menunjang kayak rumah sakit, klinik, laboratorium. Ada juga di Indebis Energi seperti tambang, migas dan lain sebagainya, di ekspedisi, logistik, ada juga di properti, media dan komunikasi, manufaktur dan agriculture, serta yang terakhir ada government. Nah, seperti itu Bang dan Kakak. Kita menunjang berbagai macam sektor untuk membantu perkembangan bisnisnya juga dan selain itu, selain layanan internet, kita juga ada bundlingnya. Bundling kita itu bisa dengan produk digital tadi, kita bisa bundling dengan Antares ya, salah satu contohnya. Untuk produk digitalnya kita ada apa aja sih? Kita juga ada untuk sekolah kita punya Pijar Sekolah ya, platform belajar mengajar. Kalau abang dan kakak tahu mungkin platform apa, sebut merek Ruang Guru. Nah itu kan untuk siswanya. Kalau untuk pijar sekolah ini kita lebih ke untuk sekolahnya manajemen pembelajaran online, absensi, ujian online dan lain sebagainya seperti itu. Adapun juga Omni Communication Assistant atau yang biasa kita kenal OCA. Nah, dia ini berbasis software layanan end-to-end meningkatkan kemampuan komunikasi. Dia ini kurang lebih gambarannya seperti dashboard yang akan menampilkan berbagai macam sosial medianya abang dan kakak. Jadi nggak perlu buka satu-satu nih sosmednya, dia udah akan tampil semua di satu dashboard. Tinggal kita bisa auto chat juga, nanti bisa broadcast juga ke pelanggan-pelanggannya seperti itu. Adapun Netmong ini juga sebagai dashboard IT monitoring sih ya, dia nanti bisa memantau server atau kendala dimanapun, misal abang dan kakak punya cabang untuk bisnisnya, nanti pakai Netmong bisa memonitoring servernya ya di cabang yang lain ya, seperti itu. Nah, ini yang paling best seller ya dari semua produk digital kita. Kita ada Antares Easy. Antares Easy ini CCTV, jadi dimanapun abang dan kakak punya usahanya, bisa bundling sama Antares, biasanya harganya lebih murah nih kaki ya teman-teman.
Dia biasanya ada bonus CCTV untuk paket-paketnya, nanti bisa dilanjutnya, nanti bisa ditanyakan ya ke sosmednya Indibis Borneo, klik channel IG atau TikTok. Nah, kita Indibis Taris Easy ini juga sudah terintegrasi dengan Indibis, jadi sangat menunjang sekali untuk kegiatan usaha Bank dan Kakak ya. CCTV-nya sudah bisa memantau kegiatan usahanya dari jarak jauh di luar kota atau dimanapun Abang dan Kakak berada. Terus yang terakhir kita mungkin ada WiFi Managed Service ya. Ini biasa kita dengar WiFi ID atau WMS. Nah, ini sama dengan WiFi yang biasa ada di kafe atau resto Bang dan Kakak ya, lebih menunjang untuk pelanggan-pelanggan yang mau WFC atau mau nugas seperti itu. Izin kita lanjut ke Sobis ya, atau yang kita kenal Sobat Indibis. Nah, kalau Abang dan Kakak tadi udah misalnya berlangganan nih sama Indibis, kita dari Indibis juga ada program namanya Sobis ini. Jadi sebenarnya Sobis ini seperti afiliat ya. Jadi abang dan kakak yang pelanggan Indibis pun bisa menjadi mitra atau agen kita yang membantu memasarkan atau memperkenalkan Indibis entah ke rekan, ke teman atau ke komunitasnya seperti itu. Dan kita juga pastinya akan memberikan fee ya Kak, ya benefitnya. Nanti teman-teman bisa dapat fee-nya nih, ada perhitungannya akan mendapatkan 18% fee dari paketnya, terus N plus 3-nya itu untuk mendapatkan 36%-nya, yang N plus 12 nanti akan mendapatkan 6%. Jadi makin tinggi paketnya yang dijual juga fee-nya juga harusnya makin tinggi dong, seperti itu. Nah, untuk cara registrasinya gimana sih Kak kalau mau menjadi Sobis ini atau partner dari si Indibisnya? Yang pertama nanti Abang dan Kakak bisa langsung mengunjungi ke websitenya https://sobis.indibis.co.id. Nanti tinggal masukin aja tuh formnya, bisa masukin nama, username, email, passwordnya. Terus nanti ada masuk OTP, terus mengisikan NIK ya Kak, dan foto KTP. Karena ini wajib, karena kan kita resmi dari Telkom ya. Untuk data kita sangat berhati-hati juga, apalagi sebagai agent kita. Dan data ini juga sudah terjamin aman ya untuk tidak tersebar di luar sana. Nanti akan langsung mengarahkan ke halaman loginnya Sobis, dan nanti udah bisa login. Kalau ada yang teman partnernya atau komunitasnya mau berlangganan bisa langsung diberikan kode referralnya. Nanti kalau udah jadi agent IDBIS-nya, kode referralnya akan muncul. Jadi kalau teman atau anggota yang tadi mau berlangganan, cukup dimasukkan kode referral Sobisnya abang dan kakak tadi. Nah, itu nanti akan kita proses untuk pemberian fee dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Kia. Mungkin abang dan kakak ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke agenda materi dari Kak Novita. Baik, terima kasih banyak Kak Wudi. Bagi teman-teman, abang dan kakak yang mungkin ada masih mau ditanyakan gitu ya terkait dengan Indibis maupun Sobis, boleh banget untuk langsung raise hand atau sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti langsung kita jawab nih. Atau mungkin sudah paham semua dan mungkin sudah pakai Indibis yang ada di sini ya. Seperti kata Kak Budi tadi, memang kalau pakai Indibis ini peruntukannya khusus bisnis gitu ya teman-teman. Jadi dari segi high speed internet itu lebih stabil, lalu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman punya cafe atau coffee shop, berarti ambilnya ekosistem Indibis Ruko. Tapi kalau memang teman-teman bisnisnya bergerak di bidang edukasi gitu. Nah, itu bisa pakai Indibis Sekolah dengan add-on maupun produk digital yang memang disesuaikan juga seperti itu. Tadi ada salah satunya yang paling bestseller itu Antares Easy ya Kak ya. Jadi itu adalah salah satu produk digital dari Indibis, dari Telkom juga yang mana teman-teman bisa menggunakan layanan CCTV gitu yang bisa langsung dikelola melalui smartphone masing-masing. Jadi lebih mudah pemakaiannya dan pemasangannya pun lebih praktis gitu karena bisa langsung dibanding dengan Inggris itu sendiri. Baik, bagi teman-teman mungkin sudah paham semua nih Kak Budi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau langsung berlangganan, bisa hubungi di sosial media kami di @indibis.borneo, ada di berbagai platform kami ya, di TikTok, di Instagram, lalu di LinkedIn dan juga Facebook. Lalu kalau teman-teman mau langsung nelpon gitu ya bisa ke hotline 1500 250. Tapi kalau teman-teman mau langsung berkunjung gitu ya ke plaza terdekat bisa dengan mengunjungi di
indeks atau Indibis Experience yang ada di kota teman-teman. Ada di Balikpapan, Pontianak, di Samarinda, dan juga di Banjarmasin. Seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami izin lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu agenda pemaparan materi dari Kak Novita. Oke, Kak Novita, aku izin sapa lagi nih. Bagaimana kabarnya, Kak Novita? Halo semuanya, baik. Kita santai aja Alhamdulillah. ya. Siap. Nih, Kak Novita, aku izin perkenalkan diri Kak Novita dulu ya, bagi teman-teman mungkin ada yang belum kenal gitu. Nah, dari yang aku baca nih ya, aku kulik-kulik ternyata Kak Novita ini memang asli Balikpapan gitu ya. Terus juga lulusan dari Universitas Ciputra Surabaya di Fakultas Ekonomi dengan major di Tourism dan Hotel Management. Jadi memang ternyata sangat berkaitan gitu ya background pendidikannya dan apa yang dilakukan saat ini. Nah, sebelum fokus di True Life atau live stream agency eh, punya Kak Novita dan teman-teman gitu ya, ternyata Kak Novita juga aktif nih teman-teman di bidang kepariwisataan seperti menjadi Duta Wisata Kalimantan Timur dan Intelijensia di 2014, lalu juga pernah menjadi Tourism Ambassador di Balikpapan dan menjadi finalis Putri Indonesia. Lalu sekarang dari 2021 ya, ternyata jadi eh, Director of Operations dan juga Partnership di Trolife, yang mana ini merupakan leading live stream agency dan baru-baru ini certified nih sebagai TikTok trainer. Jadi pasti yang akan di-share gitu ya, sesuai dengan yang dilakukan juga sebagai praktisi, Kanovita nanti akan berbagi pengalamannya juga gitu teman-teman. Jadi bagi yang punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui chat Zoom, dan juga kalau misalnya mau bertanya secara interaktif juga boleh gitu ya. Oke, kalau gitu aku langsung serahkan nih ke Kanovita untuk Oke. memberikan materinya hari ini. Silakan Oke, Kanovita. semuanya. Salam kenal sebelumnya. Aku langsung aja ya teman-teman masuk ke materi. Siap. Nah, harusnya sudah ditunggu ya. Oke, ini udah kelihatan ya share screen-nya. Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, semuanya aku langsung aja. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang optimizing live social commerce. Nah, sebenarnya dari kita, Trolife itu ini sedikit cerita ya, milestone-nya. Kita dari 2021 kita partnership sama Shopee. Ketika waktu itu Shopee juga baru aja launching Shopee Live. Cuman mungkin aku jualan Indibis sedikit nih Kak. Karena ternyata operations team kita di studio itu di Jakarta dan di Balikpapan tuh juga pakai Indibis. So far jaringannya paling... Wah, Iya, jadi ternyata. iya bener, kita pakai Indibis yang 100 Mbps ya. Oh, oke, Nah, oke, mungkin siap-siap Kak. Ternyata memang udah jadi pelanggan nih ya kita ya. bener, sharing juga mungkin buat teman-teman. Mm-mm. Jangan lupa kalau live stream itu kita pakainya tuh upload ya, bukan downloadnya. Jadi kadang tuh kita ngelihat provider itu 50 Mbps gitu, tapi ternyata uploadnya itu cuman 10 gitu. Sedangkan untuk live streaming kita butuh minimumnya tuh 5 upload Mbps-nya per second. Jadi kalau yang kita pakai sih karena kita studio ya, kita pakainya yang 100 Mbps. Tapi nanti mungkin dari teman-teman pelaku UMKM boleh disesuaikan. Yang penting jangan lupa upload kecepatannya harus 5 Mbps per second. Nah, ini sedikit cerita tentang Trolife. Jadi kita udah dari 2021 di eksklusif sama Shopee sampai 2023. Kemudian di 2023 kita juga TikTok Shop Partner sampai sekarang. Servicesnya kita ada Tro Kreatif, ada Trolife. Nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu juga lebih lanjut di Instagram kita ya. Kita punya 2 Instagram, Tro Kreatif dan Trolife. Nah, ini live clients kita. Jadi lucu ya, anak Balikpapan gitu kan. Tapi live clients-nya ternyata banyaknya global brands. Nah, ini rata-rata ini masih sama kita sampai sekarang. Ada P&G, Reckitt, Nivea, Unilever, Olay, Snyder, Nestle. Ini masih jadi clients kita up to now. Apa aja achievements-nya di Trolife? Jadi kita punya banyak achievements di Trolife. Kita salah satu top agency di Trolife, top 3 lah ya. Kadang juara 2, kadang juara 3, kadang juara 1. Kemarin kita baru aja di Januari ini ada pengumuman Shopee Super Awards. Kita masuk juga jadi nominasi. Dan di TikTok sendiri kita juga salah satu yang di-manage oleh TikTok untuk agensinya. Jadi kalau
TSP, TikTok Shop Partner, mungkin dari teman-teman ngeliat ada banyak gitu ya TikTok Shop Partner di luar sana ada sekitar 600. Tapi yang di manage sama TikTok itu hanya sekitar 50. Jadi pastikan nanti misalnya ketika mau kerja sama agensi, apakah dia di manage oleh TikTok. Karena kalau seandainya nggak di manage, nanti teman-teman akan kesulitan ketika mau ada beberapa permasalahan di TikTok, mau minta tolong agensinya, tapi agensinya nggak punya kontak dari TikToknya juga. Nah, itu juga harus diperhatiin. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Kenapa sih kita butuh live streaming? Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau jawab boleh langsung unmute ya. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak sih kenapa kita butuh optimize live streaming di dunia e-commerce ini? Ada yang bisa menjawab? Santai aja ya teman-teman, kita lebih diskusi ya di sini. Oke, mungkin kalau dari saya tambahin, kenapa kita butuh live streaming? Oh, ini ada chat nih, ada yang ini. Untuk meningkatkan penjualan. Benar sekali, Kak Kia. Benar, jadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan yang paling efektif di dunia e-commerce, Shopee maupun TikTok adalah live streaming. Nah, live streaming ini kalau kadang tuh kan kita ngeliat, oh kita bisa nih ngebuat sendiri. Tapi ternyata banyak hal yang kita nggak tahu gitu tentang live streaming. Yang kita lihat biasa patokannya hanyalah penjualan yang didapatkan dari live streaming. Padahal sebenarnya ada banyak matriks yang ada di dalam live streaming yang butuh kita deep dive sebelum kita akhirnya mendapatkan sales itu sendiri. Nah, aku akan lanjut. Ini aku akan overview sedikit tentang live workflow kalau di dunia agency ya, atau di dunia studio kita, biar teman-teman nanti mungkin bisa praktek sendiri. Oh, hari ini apa aja sih yang dibutuhkan gitu sebelum aku live streaming. Jadi nggak langsung starting gitu ya. Nah, yang pertama, kita itu paling penting, salah satunya adalah background. Mungkin kalau teman-teman lihat, banyak yang backgroundnya tuh pakai real background gitu ya. Tapi juga banyak kan yang pakai green screen, yang akhirnya tema-tema desainnya tuh bisa diubah-ubah. Nah, itu penting. Kenapa background itu penting? Karena nomor satu, orang mau masuk ke live room-nya kita itu karena background-nya biasanya. Biasanya selain host, itu dia juga ngeliat background-nya. Apakah background-nya interesting untuk dia masuk? Karena kalau misalnya itu hanya background biasa, apalagi sekarang banyak sekali brand-brand yang live stream gitu ya. Kalau background-nya itu tidak menarik, biasanya orang akan nge-scroll. Jadi mereka akan nge-skip brand kita. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kita inginnya tuh mereka tuh masuk ke dalam live room kita. Nah, untuk itu cara menarik orang itu untuk masuk yang pertama adalah background. Jadi secara visual, kalian butuh tim yang bisa mendesain dengan baik gitu ya. Kemudian memasang promotions-nya di situ. Jadi orang begitu ngelihat, oh udah tahu nih promosinya apa gitu ya, apa yang menarik. Faktor-faktor yang membuat orang pengen ngeklik itu kita taruh di background-nya kita, di desainnya kita. Tapi jangan sampai juga desainnya kita itu keluar dari brand personality-nya kita. Contohnya Olay ini ya. Olay itu nggak cocok kalau dikasih background misalnya lagi di dapur di Kuali. Kenapa? Karena Olay itu brand beauty. Kenapa kok konsepnya backgroundnya jadi di Kuali di dapur gitu ya. Nah itu nggak cocok. Nah, jadi perhatiin juga brand personality kalian mau bawa ke seberapa ekstrim gitu ya di dunia perdesainan nih untuk backgroundnya. Oke, karena kalian juga perlu melihat misalnya Bioderma. Bioderma itu penggunanya seperti apa? Oh, aku tuh market aku tuh untuk cewek cowok middle up gitu ya. Nah, itu juga harus ditampilkan dalam persona kalian ketika live streaming. Jadi pemilihan hostnya, pemilihan backgroundnya itu juga ditentukan dari situ. Oke, kemudian yang perlu kita cek selanjutnya adalah kualitas kamera. Kualitas kamera itu penting, teman-teman, karena kalau dulu mungkin kita masih pakai kamera handphone gitu ya. Cuman sekarang kan mostly brand udah mulai pakai kamera DSLR, ada kamera film. Nah, itu juga penting dicek untuk kualitinya. Karena kalau misalnya kamera kualitinya nggak bagus, mereka ngelihatnya ngeblur, itu juga kurang meyakinkan untuk mereka membeli. Jadi dicek untuk kamera kualitinya. Karena quality kamera itu yang memang sorry saya lagi batuk. Karena quality kamera itu yang memang membuat mereka
ngelihatnya itu HD atau tidak. Karena biasanya sekarang kan kalau misalnya blur itu udah dianggap kurang menarik dan mereka biasanya auto scroll gitu ya. Nah, yang kita inginkan adalah mereka berhenti dan nonton live streamnya kita. Jadi quality kamera itu juga penting. Dan yang kedua itu quality mikrofon atau quality mic ya. Jadi biasanya dulu tuh kita misalnya pakai mic yang pakai kabel gitu kan. Mic yang pakai kabel itu juga bagus. Kalau misalnya kita beli yang bagus tuh ada yang beberapa yang bagus. Tapi terkadang yang jadi PR adalah ketika kalau pakai kabel, itu kabelnya tuh copot, hostnya tuh nggak nyadar. Jadi mereka live streaming, suaranya tuh nggak ada. Nah mungkin teman-teman sering lihat ya, kadang live streaming, Kak suaranya nggak ada gitu ya. Nah kemungkinan besar mereka pakai mikrofon yang pakai kabel, kemudian kesenggol dikit gitu kabelnya longgar, itu suaranya nggak masuk. Nah, makanya sekarang mungkin banyak juga udah pakai yang wireless mikrofon. Hanya saja wireless mikrofon itu juga perlu dicek. Kalau live-nya 24 jam, berarti at least kita punya backup 3 mikrofon gitu ya. Ini jam shifting pagi, shifting sore, kemudian shifting lagi nih malam. Supaya ketika live stream, kadang host tuh kan ngomong gitu ya, tapi dia kadang nggak dengerin juga live streamnya dia. Dan nggak nyadar, ternyata suaranya, mikrofonnya mati karena habis baterai. Nah, jadi ini memang perlu diperhatiin untuk kualitas mikrofonnya. Mikrofon tuh juga ada beberapa yang kualitasnya bagus, ada juga yang kualitasnya kurang oke gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ketika membeli mikrofon. Oke, nah kemudian selanjutnya yang penting adalah kesiapan host. Jadi kalau misalnya kita di studio, kita tuh sering banget infoin host kita itu minimum 1 jam sebelum live stream itu udah ada datang di kantor. Kenapa? Karena tiap host itu tuh beda skin tone-nya. Nah, ketika dia beda skin tone, misalnya host yang pertama skin tone-nya kuning langsat, host yang kedua skin tone-nya sawo matang, host yang ketiga skin tone-nya yang fair, yang putih sekali gitu kan. Nah, ini yang akan ngebuat penyusunan lighting dan settingan di dalam OBS itu berbeda. Biasanya mereka color grading gitu ya. Makanya mungkin kadang teman-teman ngeliat gitu ya di live stream, ini kok hostnya mukanya kuning atau hijau. Nah, ini berarti dia belum melakukan penyesuaian pencahayaan. Makanya host penting untuk datang sebelumnya. Biar dicek dulu skin tone-nya, kemudian disesuaikan sama lightingnya, color gradingnya, kemudian di OBS-nya dia juga disesuaikan dulu. Atau misalnya teman-teman pakai third party apps-nya OBS atau vMix gitu ya, itu mereka akan sesuaikan dulu di aplikasi live streaming-nya sampai skin tone-nya bisa sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, dari situ kita butuh host itu bisa datang dulu lebih awal. Nah, yang kedua, kenapa host perlu datang lebih awal? Biasanya kita punya supervisor live streaming akan nge-brief dia dulu apa aja promo yang harus di-mention hari ini. Kemudian apa yang flash sale-nya, ada apa saja. Kemudian gift with purchase-nya, GWP-nya ada apa aja yang akan kita live-kan pada hari ini. Nah, kalau misalnya host itu nggak tahu, maka mereka akan omong yang sebenarnya mereka akan membicarakan hal yang diulang-ulang. Mungkin teman-teman udah sering lihat, ya kakak check out payment ya kakak jangan lupa. Nanti kalau misalnya nggak check out payment aku udah mau selesai nih. Nah tapi itu aja yang diulang-ulang gitu kan. Ini berarti juga hostnya tuh butuh script. Kenapa? Karena hostnya nggak tahu mau ngomong apa tapi harus ngomong gitu. Nah, ini juga yang dari kita butuh mereka skrip supaya dia tidak ngomong hal yang berulang. Jadi lebih baik kita buatkan skrip, kamu ngomongin promosinya, habis ini kamu ngomongin produknya, kamu ngomongin lagi promonya. Nah, itu kita bisa kasih host kita skrip live streaming. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya kita juga suka ngecek penampilan host. Kemudian meliputi make up, hairdo, aksesoris, sama wardrobe-nya. Nah kan kalau di kita suka main kreatif live stream, jadi kadang tuh wardrobe-nya suka berbeda-beda, termasuk hairdo dan cara mereka nge-live-nya. Dan juga cara mereka make up-nya, juga aksesorisnya. Nah ini biasa disesuaikan dengan tema yang kita ambil hari itu. Apakah hostnya udah sesuai sama lookbook yang kita buat gitu ya. Kita juga ngebuatin lookbook gitu, brand beauty, bagusnya lookbooknya misalnya yang ala-ala cewek Korea gitu. Tapi kalau misalnya brand
food gitu, bagusnya yang ala-ala chef, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita buatin lookbooknya, kita siapin juga baju-bajunya. Jadi kita sebelum mereka masuk ke ruangan live, kita cek dulu apakah itu udah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya nggak terlihat pucat, nah itu juga disetting lagi di OBS ataupun vMix yang digunakan. Oke, nah setelah live stream berjalan, nah ini kita harus ada yang namanya quality check. Kadang itu kita suka, oh udah jalan, udah aman gitu ya Bapak Ibu. Cuman kita perlu cek lagi apakah audionya udah jernih, mic-nya berjalan atau enggak, visualnya udah bagus atau enggak, warnanya gimana. Terus backgroundnya udah sesuai enggak sama jadwalnya. Takutnya kita pakai background payday, padahal ini udah tanggal 2 gitu ya, 2 Februari harusnya udah ganti backgroundnya double date gitu. Nah itu juga harus dicek. Hostnya udah siap atau belum? Kendalanya kalau misalnya ada kendala ya kita harus segera diperbaiki ataupun dilapor. Sampai di sini kira-kira cukup dimengerti atau ada pertanyaan? Boleh langsung unmute ya teman-teman. Tidak ada pertanyaan kah? Ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan gitu ya buat Kak Novita, boleh nih. Karena kita interaktif ya Kak Novita ya. Boleh langsung ditanyakan aja. Tuh ada feedback nih Kak, sangat jelas, mudah dipahami. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut. Bear with me karena sebentar lagi kita akan membahas yang lebih berat, yaitu membaca data ya, baca data metrik. Menurut saya membaca data itu skill yang sangat penting untuk teman-teman miliki ketika bermain di live streaming. Ketika memasuki dunia live stream, kita punya beberapa yang kita bilang istilah gitu ya. Mungkin kalau di Shopee Matrix tuh biasanya ada PCU. Apa tuh PCU? Itu melihat puncak viewers gitu ya, yang bersamaan. Kemudian ada average viewing durations. Berarti kita mau tahu nih live streaming aku menarik atau enggak sih? Rata-rata orang nonton live streaming aku berapa detik gitu. Kalau 7 detik, aduh kurang menarik nih. Berarti dia masuk nggak sempat dapat informasi apa-apa, dia langsung keluar lagi gitu. Kemudian likes untuk tahu siapa sih ya, berapa orang sih yang nge-likes, engagementnya kita berapa. Share itu juga salah satu yang kita bilang engagement matrix. Kemudian new followers rate, ini kita juga bilang engagement metric. Jadi untuk tahu seberapa banyak sih orang yang follow dari nonton live streaming. Oke, nah ini saya kasih contoh. Hari ini kita akan ngebahas Shopee dan TikTok. Jadi saya akan kasih teman-teman baca data e-commerce secara lengkap, Shopee-nya dan TikTok-nya juga. Nomor 1 udah pasti pada tahu ya, itu berarti yang total penjualan atau pembeli di sesi live stream. Hanya saja nomor 1 ini nanti kalian itu ada pilihan direct GMV atau total GMV. Kalau direct GMV berarti mereka yang udah melakukan pembelian dan langsung payment. Tapi kadang yang ada yang satunya lagi tuh gross GMV berarti mereka yang melakukan pembelian tapi belum payment gitu ya. Itu juga udah masuk tuh di GMV kita. Nah, makanya kadang biasanya patokan kita adalah yang sudah bayar. Biasanya kita pakainya direct GMV, walaupun nilainya lebih kecil. Kadang tuh bisa versus 10-20%. Tapi kita ngambil data yang udah pasti jadi hak milik kita gitu ya istilahnya. Nomor 2, itu jumlah penonton aktif. Berarti biasanya jumlah nonton yang lebih dari 1 menit gitu ya, atau average engagement-nya. Atau yang penonton yang ada komen, penonton yang ada likes, penonton yang ada share, itu dihitung di penonton aktif. Kemudian jumlah komentar nomor 3, dan siapa aja sih yang nonton live stream tapi dia cuma menambahkan ke keranjang. Nah, kadang ini kan tambah ke keranjang ini kan juga dia udah tertarik nih untuk beli. Sebenarnya kita punya potensi gitu ya untuk membuat orang-orang yang hanya nambahkan ke keranjang ini jadi check out gitu. Nah, itu kita juga perlu tahu supaya kita bisa ngebuat orang-orang yang nambahin ke keranjang 349 ini jadi GMV. Itu berarti mereka harus check out dulu nih. Gitu. Jadi kadang tuh kita suka bilang kakak yang nambah keranjang yuk di check out daripada kelupaan, atau enggak harganya kan kalau di keranjang tuh bisa naik turun ya. Misalnya harga Pantene lagi murah sekarang, harusnya dia check out sekarang, tapi dia check outnya 3 jam lagi. Promo yang di set hanya untuk 50 SKU sekarang kan habis gitu ya di 3 jam berikutnya.
Jadi harganya berubah lagi. Nah, itu tergantung cara kita dan cara host gitu ya untuk bisa meyakinkan orang yang menambahkan ke keranjang ini jadi check out dan payment. Kemudian yang kita lanjut. Nah, ini dilihat berarti jumlah penonton saat live stream. Kemudian ini average during viewing duration yang dari rata-rata orang yang masuk, seluruh jam tayangnya dibagikan viewersnya itu berapa sih yang nonton kita? Berapa durasi mereka menonton? 57 detik itu udah bagus. Tapi yang penting di atas 30 detik gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya sangat sedikit sebentar ya orang tuh nonton live streaming, tapi harusnya dalam nanti kita tahu nih. Oh, strategi kita pasang udah 57 detik. Berarti promoku aku harus sampaikan minimum 30 detik sekali. Jadi hostnya tuh harus ngulang-ngulang promonya apa aja. Kenapa? Karena durasi rata-rata menontonnya 57 detik. Nah, itu harus diselipin. Persentase komentar 0,9 dari seluruh viewers. Penjualan nomor 8 adalah penjualan per million atau gross per million. Jadi kalau kita biasanya kadang ngomongnya tuh GPM gitu ya. Penjualan per miles atau penjualan per 1000 viewers. Jadi gross per miles biasa kita ngomongnya, bukan per million punten tapi per miles. Jadi dari 1000 orang yang nonton berapa sih yang beli gitu kan? Rata-ratanya adalah 1,5 juta. Oke, itu pesanan udah pada tahu mungkin ya. Nah, kemudian nomor 9 ini hal yang penting kita bahas hari ini adalah average basket size. Average basket size itu apa? Jadi dalam orderan rata-rata satu order itu nilainya rata-ratanya berapa sih? Kalau ini gede ya, tinggi ya 1 juta ya. Kadang kan soalnya kalau di UMKM tergantung lagi harga produknya. Harga produknya 10-20 ribu atau 30 ribu. Gimana supaya orang itu bisa belanja sampai 50 ribu lah kita naikin supaya satu orderan itu minimum 50 ribu yang dibelanjain. Apa strateginya? Kita bisa pakai voucher 50 ribu, misalnya kita kasih gift with purchase yang senilai 50 ribu juga. Nah, jadi itu bisa naikin average basket size-nya. Oke, kita lanjut. Ini jumlah penonton. Kemudian penonton tertinggi selama live streaming itu jumlahnya berapa? Nah, itu di nomor 11 ya. Penonton tertingginya 890. Tuh. Berapa orang yang ngeklik keranjang dari yang datang gitu. Jadi dari dilihat atau dari dilihat ini atau dari penonton ini, berapa sih yang ngeklik keranjangku? Berapa sih yang tertarik untuk membeli considering buying nih udah di middle funnel? Oh, ternyata 2,1% dari para penonton. Oh, berarti cuman berapa tuh? 2% dari 27 ribu anggapannya itu ngeklik keranjang. Tapi dari 2,1% ini, 7%-nya itu order. Nah, yang perlu kita perhatiin juga matriks CTR, biasa kita bilangnya click-through rate sama CTOR. 7% itu udah bagus, tapi CTR ini sebenarnya biasanya patokan kita di atas 10%. Kalau udah di atas 10% untuk Shopee itu udah oke, tapi kadang kita biasanya juga bisa genjot sampai ke 41% bahkan gitu ya kalau lagi peak day. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk produk terjualnya atau item sold. Nah, kita masuk ke TikTok. Sebelum kita masuk ke TikTok, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak di Shopee? Matrix yang mau dibahas mungkin di Shopee. Kalau ada mau pertanyaan, boleh ya. Dan Tadi ada teman-teman, pertanyaan, Kak, cuman bukan spesifik ke Shopee. Mau dibacakan atau gimana? boleh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad Baihaki dari Lamongan. Cukup jauh ya, Kak. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan live itu kan berarti ada sedikit banyak terpengaruh dengan storytelling dari si hostnya itu sendiri ya, Kak. Nah, menurut Kak Novita, seberapa besar pengaruh storytelling yang dibangun melalui live shopping agar dapat membangun kepercayaan dan loyalitas dari konsumen itu sendiri? Dan bagaimana caranya si storytellingnya itu bisa benar-benar otentik, terus juga relevan dan unik? Oke, nah kalau misalnya dari kita tuh storytelling tuh penting dalam membangun live streaming, dalam membangun kalau dari kita tuh nggak bilangnya engagement ya. Jadi storytelling itu penting supaya host itu kenal dekat sama viewersnya dia.
Nah, mau storytelling seperti apakah yang bagus gitu kan? Kalau dari saya, biasanya saya suka ngulik lagi brandnya apa gitu. Brandnya gimana, kita pengen buat konsep kayak gimana. Nah, ini masuk ke kreatif sebenarnya. Jadi contohnya ini mungkin aku angkat salah satu case yang kita lakukan lah ya di salah satu brand. Jadi ini salah satu brand global dan kita tahu brand global itu sempat kena um, di cancel culture lah ya sama orang Indonesia gitu kan. Jadi gimana caranya supaya brand global ini, walaupun kita tahu kan juga beberapa brand global itu sebenarnya pabriknya di Indonesia, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, kita tahu satu berarti kita tahu yang kita mau tuju adalah gimana cara melokalize si brand global ini. Oke, kalau kita mau lokal, ngomongin tentang lokal, orang Indonesia ini orang yang seperti apa sih? Kita marketnya yang seperti apa? Mostly middle class. Oke, middle class itu tinggal di rumah yang seperti apa? Atau middle class tuh punya kendaraan yang seperti apa? Nah, kita buat sesuatu yang bisa relate sama kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Jadi ketika kita launch campaign ini, konsep yang sangat localized, nah itu sangat diterima oleh penonton-penonton di market Indonesia. Dan sampai-sampai average stay duration-nya itu bisa tembus ke 3 menit. Berarti benar-benar semua yang nonton itu, semua yang datang itu benar-benar nonton dan engage sama para hostnya. Sampai mereka akhirnya benar-benar udah kenal nih para host yang ada di global brand ini. Nah, jadi ini memang benar-benar case by case. Kita melihat brandnya seperti apa yang mau kita tonjolin, apa sih problemnya dia, gimana cara ngebuat image ini berubah. Nah, itu masuk ke kreatif sebenarnya. Kemudian misalnya ada salah satu contoh lagi, kita ada banyak sekali ya memang yang going on. Tapi misalnya contohnya lah, Susu dan Kau misalnya gitu. Susu dan Kau kan sangat akrab dengan orang Indonesia gitu ya. Gimana caranya kita ngebuat live streamnya dan Kau ini stand out lah dibandingkan para kompetitornya. Nah itu kita bahas lagi, oh dan Kau ini orang Indonesia. Terkenalnya dengan jingle aku dan kau, apa eh, saya dan kamu suka dan kau. Nah gitu-gitu. Oke, kita coba mainin jinglenya misalnya gitu ya. Terus kita mainin jinglenya, kita buat persona hostnya. Persona hostnya kayak gimana? Ada yang namanya Bunda, ada yang namanya Emak misalnya. Emak Yuni misalnya. Atau nama-nama Indonesia sekali gitu. Karena memang sangat lokal gitu kan. Nah itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi memang hostnya itu di-create personanya sesuai dengan brandnya. Berbeda dengan misalnya live streamingnya, let's say Anessa. Anessa kan produk Jepang, sangat luxury gitu ya. Tampilannya seperti apa? Berarti kalau ada produk Jepang, sangat luxury, hostnya disesuaikan lagi. Berarti host-host yang tampilannya sesuai sama Anessa. Yang misalnya kulitnya itu, karena dia jualan skincare, kulitnya kita pilih host yang memang beragam skin tone, tapi satu yang sama di antara mereka adalah kulitnya sama-sama bersih. Terus masing-masing punya persona. Kenapa? Kita mau target pasar kita ke Gen Z. Berarti ada yang persona Gen Z, ada yang persona milenial, ada yang persona mungkin kita juga pengen ngeraih kalangan baby boomers. Karena baby boomers juga ada sekitar 10% di dalam TikTok gitu kan. Nah, itu kita juga buat personanya. Nah, jadi memang sebenarnya tergantung lagi dari kreatif atau kreatif apa yang mau brand itu tonjolkan. Brandnya itu pengen dilihat orang seperti apa, sebagai apa, itu yang pengen kita tonjolkan di live streaming juga. Mungkin cukup menjawab ya, Kak Ahmad. Apakah Ya, cukup? gimana Kak Ahmad? Aku izin meringkas sedikit ya Kak. Berarti memang kalau di live streaming itu banyak sekali yang harus diperhatikan termasuk tadi storytellingnya dan itu juga tergantung dari brand yang kita pegang gitu ya Kak. Karena karakteristik masing-masing brand itu berbeda, jadi kita bisa sesuaikan sama identitasnya. Terus juga kalau storytelling berarti ngomongin tentang kreatifnya itu sendiri. Jadi mungkin Kak Ahmad bisa lebih mainin ke skripnya atau ke jinglenya tadi atau juga mungkin ke persona hostnya. Yang mana itu juga harus disesuaikan sama target marketnya nih Kak Ahmad.
Aku juga sering lihat nih kalau boleh feedback ke Novita, kalau lihat live di TikTok kan ada ya salah satu produk yang unik banget itu jual kain kafan ya. Dan itu mungkin kalau dilihat serem gitu ya di belakang ada contoh pemakaiannya gitu. Terus Hmm. juga dari hostnya juga cara dia ngebawain atau ngasih narasinya tuh benar-benar kayak ayo buruan di check out siapa tahu sebentar lagi gitu-gitu kan. Kalau yang kalau ada yang udah dirasa-rasa mau ini mungkin bisa langsung pesan. Nah, kayak gitu tuh. Kayak oh ini bisa kayak gitu ya ternyata ya. Ya, Ternyata memang betul. sangat Jangan unik. lupa juga netizen Indonesia suka sesuatu yang entertaining Ah gitu. ya, oke oke. Itu salah satu poin plus juga ya Kak kalau kita bisa lebih mainin ke entertainingnya berarti ya Kak. Betul, betul. Justru sekarang social commerce sama TikTok itu menurut saya udah nggak bisa live seperti biasa ya. Memang Hmm. karena rebutan kue, apalagi saya yakin lokal UMKM tuh nggak punya banyak budget untuk ads. Nah, karena udah kita tahu kita nggak punya banyak budget untuk ads, maka kreatifnya yang harus diulik gitu. Karena organik bisa di TikTok. Kita juga punya, mungkin pernah teman-teman dengar brand Gotrek dengan bayi bajang. Live streamingnya pernah dengar nggak ya, Bayi Mitu? Nah, itu salah satu brand yang kita handle, dia nggak punya banyak budget ads, tapi kita mm, berhasil gitu ya, buat brandnya tuh viral hanya dari live streaming gitu. Nah, itu memang tergantung konsep sama kreativitas nanti. Oke, siap. Berarti ini juga pentingnya sebuah agensi juga ya Kak, kalau memang kita butuh bantuan gitu, berarti memang ada baiknya kita konsultasikan ke agensi atau malah menggunakan jasanya seperti itu ya Kak ya. Ya, nanti nanti mungkin kita bisa bahas terpisah ya. Apa sih bagusnya Hmm. pakai agensi, apa sih bagusnya nggak pakai Oh, agensi? oke. Siap, siap. Boleh Kak Novita. Ini mau dilanjut apa kita dengar pertanyaan lain dulu? Oke, mungkin kita lanjut lagi. Habis itu kita boleh sesi tanya Boleh, jawab boleh. ya, Kak Kia. Oke, Siap, siap. lanjut Siap lagi. Kak Novita, silakan. Ya, kita lanjut dengan ngebahas matriks yang ada di TikTok. Jadi TikTok sama Shopee itu kurang lebih mirip-mirip ya. Secara platform dua-duanya bersaing dan saling melihat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di TikTok, ini matriks yang biasanya kita ngelihat. GMV itu gross merchandise value ya, biasanya omset kita bilangnya kan. Itu 3 juta misalnya di sini. Impressions, apa itu impressions? Nah, ini saya kasih lihat ya. Kalau kita buka TikTok, ini kan kita suka masuk di FYP kan. Nih, biasa kan kita scroll gini, nanti muncul tuh kayak tadi. Sorry. Nah, ini muncul nih, live streamnya Dyson. Tapi ini kan kita baru scroll ya, kita nggak ngeklik ya. Nah, ini live stream yang dimunculkan dari FYP page itu namanya impressions. Jadi seberapa banyak orang tuh udah ada tampil gitu lah ya. Brand kita tuh ditampilkan ke orang tuh ada berapa banyak sih? Di sini 45.000 yang ngelihat. Tapi berapa banyak yang ngeklik? Biasanya kan kita kan tertariknya dari sini kan. Oh, nih Dyson lagi live nih, lucu banget dia sampai ini ngeklik. Nah, kita ngeklik ini dinamakan tap through rate. Jadi dari 45.000 tuh 2% yang ngeklik. 2%-nya ini masuk ke tap through rate. Ya, kecil ya ternyata ya, viewersnya kecil gitu kan. Makanya 2%-nya itu 900 nih viewersnya. Nah, kemudian lanjut, views, ini jumlah penonton live-nya kita. Views ini jumlah orang yang nonton masuk keluar itu di total jadi views, tapi viewer itu jumlah orangnya ya. Orangnya ada 942, viewsnya ada 1000 gitu ya. Mungkin kadang kan teman-teman bingung apa ya bedanya views sama viewers gitu. GMV per hour itu biasa kita suka bilangnya average GMV rata-rata GMV per 1 jam tuh berapa? 1 juta. Berarti 3 juta nih, live-nya 3 jam nih, dapat 1 juta average GMV-nya. Oke. Kita lanjut. Oh, di sini masih ada impressions per hour, berarti impressions dibagi jam live itu 15.000 gitu ya. Sorry. Kita lanjut di sini mungkin ada show GPM, berarti rata-rata GMV yang dihasilkan dari 1.000 tayangan live di sini. Kemudian comment rate,
follow rate. Nah, ini ada live CTR. Live CTR dari tap through rate yang 2,63%, itu berapa banyak sih orang yang ngeklik keranjangnya kita? Baru ngeklik keranjang ya. Nah, ini metriknya banyak ya, ternyata di TikTok. Yang ngeklik keranjang aja dihitung gitu kan. Jadi dari live-nya Dyson ini misalnya, atau saya pakai live-nya ini deh, live-nya Unilever. Unilever Hair Studio, anggap aja. Oke, kita masuk ke live ini. Nah, kita ngeklik nih. Ngeklik keranjang kuning, baru ngeklik ini dan ngelihat etalasenya, itu kita sebutnya live CTR. Ya, jadi click through rate kita bilangnya. Dia belum check out. Masih ngeklik keranjang aja kita udah bilang itu middle funnel ya. Karena udah mulai considering untuk beli gitu kan sebenarnya kalau ngeklik keranjang kuning. Nah, kemudian ini share rate, kita bilangnya engagement matrix, like rate, engagement matrix, CTR. CTR ini dari keseluruhan, biasanya ini masuk ke metriknya shop juga ya. Kalau kita patokannya live CTR, tapi biasanya dari keseluruhan misalnya ada shop impressions, store-nya kita kadang masuk ke yang lain-lain, berapa yang ngeklik, itu juga masuknya di CTR. Kemudian lanjut ke SKU order, ini order rate. Jadi dari live CTR yang 23% tadi, berapa sih yang order gitu ya? 0,45%. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya metriknya dari besar, makin kecil gitu ya. Nah makanya supaya mau tinggiin order rate-nya, biasanya patokan kita itu CTOR, SKU ordernya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada tap through rate yang via live preview. Apa bedanya live preview? Ini kan via FYP ya, yang tap through rate tadi. Tapi ada juga yang di live stream preview kan di sini TikTok kalau di homepage ada yang live ya. Nah, kalau live-nya ini diklik itu masuknya tap through rate via live preview. Tapi biasanya patokan kita adalah tap through rate yang via FYP. Kemudian ada average viewing duration, baru ada CTOR. Nah, ini biasa jadi patokan kita. Kalau di agensi kita ngelihatnya CTR dan CTOR. Ini dari live-nya kita berapa persen yang klik, berapa persen yang check out. Oke, nah kira-kira ini pembahasan matriks dari saya. Boleh kita lanjut ke questions and answers ya teman-teman, ke pertanyaan. Nah ini Iya, terima kasih banyak, Kak Navita. Iya, selamat, Kak. sorry, ini teman-teman yang mungkin kalau udah tahu lebih lebih deeper, mungkin nanti kalau misalnya udah selesai sesi ini boleh scan barcode ini ya, karena saya juga certified trainer TikTok, jadi saya juga butuh feedback dari teman-teman untuk training session selanjutnya. Oke, kita Oke. lanjut ke tanya jawab. Iya, Navita. Terima kasih banyak. Nih buat teman-teman yang dari tadi udah menyimak, pasti ada pertanyaan nih ya yang mau ditanyakan ke Kak Navita. Boleh langsung kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand dan juga open kameranya, bisa bertanya secara interaktif. Ini Kak J. Alisa, open mic, apakah mau bertanya secara langsung? Atau ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Oke, ini ada yang satu di kolom chat yang belum aku jawab kayaknya ya, Kak. Iya, boleh dari Kak Deswita ini ya. Oke, aku bantu bacakan ya Kak. Selamat sore Kak Novita, saya Deswita asal Gianyar, Bali, dan saat ini saya merintis usaha cookies homemade. Sejauh ini belum begitu banyak penjualan karena memang baru sekali penjualan dengan metode promosi WOM atau word of mouth berarti ya Kak ya. Saya izin bertanya, saat ini banyak brand kecil memulai live shopping hanya dengan bermodal ponsel dan pencahayaan seadanya. Sementara brand besar tampil dengan studio profesional dan influencer terkenal. Nah, dalam kondisi persaingan seperti ini, strategi apa sih yang bisa dilakukan UMKM agar tetap relevan dan menarik perhatian audiens dan juga mampu bersaing tanpa harus mengeluarkan biaya besar karena masih kecil gitu ya, Kak. Apalagi ini cookiesnya homemade. Nah, mungkin Kak Novita mau langsung jawab atau gimana? Boleh, aku langsung jawab aja. Halo Kak Silakan, Kak. Deswita. Jadi kalau misalnya, ini saya bagi strategi ya. Jadi kita gini, biasanya kalau misalnya tipikal brand Indonesia yang UMKM, itu tuh memang starting dari nol, jadi dari quality biasanya.
dia buat produk yang kualitinya sangat bagus, kemudian dipasarkan melalui misalnya word of mouth. Tapi jangan lupa online presence itu kedepannya akan menentukan offline presence. Jadi kalau misalnya offline kalian nggak ada, offline kalian akan lebih suffering. Tapi ini tren kedepannya ya. Tapi kalau kalian besar di kalian besar di online, offline kalian akan kena efeknya. Contohnya Paragon Group itu kan punya Sampo Putri ya. Sampo Putri itu kan sebenarnya secara offline dia udah nggak terlalu bagus, tapi online-nya kencang. Akhirnya offline-nya pada ngambil lagi distributornya. Nah, itu jadi harus diperhatikan UMKM sekarang online presence-nya harus ada. Gimana caranya kita bisa bersaing sama brand yang besar, yang udah studio, udah pakai influencer gitu-gitu. Sebenarnya kita tetap bisa. Memang brand besar itu alokasi budgetnya besar. Contohnya, brand besar itu untuk ads aja, ads dalam dunia TikTok lah. Alokasinya satu brand bisa sampai 360-an juta satu bulan. Kita nggak mungkin gitu kan ya UMKM. Gimana caranya supaya bisa bersaing? Konsisten upload TikTok. Kalau bisa dalam konten tuh kalau kalian udah tahu kalian tidak bisa bersaing dengan budget ads yang besar, maka kalian jangan terlalu bersaing secara quality lagi, tapi secara quantity. Jadi kuantitinya digedein. Misalnya, Kak, aku nggak bisa bayar agency. Ya udah, kamu harus buat konten. Gimana caranya kalau di si brand A buat 30 konten, kamu buat 60 konten satu bulan. Gimana caranya kamu bisa buat konten, misalnya oke, ada banyak yang 6 bulan. Kalau gitu kamu buat 90 konten satu bulan. Jadi harus punya satu orang yang fokus untuk konten dan online presence. Misalnya kamu berkutatnya di produk gitu ya, maka kamu harus gandeng satu orang yang berkutat di online presence. Secara konten dia bisa buat lah. Saya yakin banyak sekali anak Indonesia Gen Z yang bisa buat konten gitu ya. Ajak aja teman kamu gitu kan untuk ngebuat konten. Secara kontennya di multiply banyak. Terus habis itu live stream dari rumah nggak apa-apa, pakai handphone nggak apa-apa. Tapi konsepnya, apa yang unik, apa yang bisa ngebuat beda. Contoh saya pernah ngelihat jualan rock, hostnya tuh ngangkang sampai jungkir balik gitu ya. Tapi itu kan UMKM, tapi bisa viral. Kenapa? Karena komedi lucu gitu. Nah itu harus ditampilkan juga dalam live streamingnya. Nah, mungkin secara konten udah double, secara live streaming harus yang bagus dan lucu. Yang ketiga, menangin pasar affiliates. Affiliates jalanin affiliates, kasih commission seberapa persen kalau misalnya jualan cookie. Nah, global brand itu sulit kasih commission tinggi. Kenapa? Karena harganya mereka udah punya cap-nya gitu kan, marginnya. Tapi UMKM menangnya bisa kasih komisi, Pak. Komisi gede itu bisa. Nah, itu yang kalian mainin. Jadi penjualannya jangan cuma di live streaming, kontennya dinaikin. Konten ini sebenarnya awareness, pasti persentase untuk GMV-nya paling dikit. Tapi dari konten lah orang tahu kalian ada gitu ya. Jadi konten, live streaming, sama affiliates-nya dikencengin. Nah itu supaya UMKM ini bisa bersaing. Sejujurnya di TikTok itu nomor satunya sekarang hampir di semua kategori itu local brand. Jarang ada global brand yang nomor satu gitu ya. Kecuali Skintific. Nanti saya kasih tahu lagi strateginya Skintific ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Deswita. Bagaimana Kak Deswita? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Atau sudah puas? Boleh open cam atau juga open mic ya? Oh siap, sudah paham Kak ini katanya. Terima kasih atas insight-nya. Oke, Kak kita izin lanjut ya. Ini ada yang raise hand dari Kak Monica Agnesia. Boleh Kak Monica disampaikan pertanyaannya dan juga asalnya dari mana? Ya, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar Kak Monica. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Monica Agnesia dari Kalimantan Barat. Izin bertanya, yang pertama adalah praktik live shopping. Banyak brand itu terlalu fokus pada peningkatan viewer dan juga durasi tontonan. Namun conversion rate justru stagnan, tidak ada perubahan begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana strategi operasional dan juga psikologis yang jarang disadari, misalnya dengan pengelolaan jeda interaksi, storytelling produk secara real time,
Sorry, atau sorry. pengambilan keputusan host di tengah live yang terbukti mampu mengubah penonton pasif itu menjadi pembeli aktif tanpa harus mengandalkan diskon yang besar-besaran. Kemudian yang kedua, melihat Sorry. tren live shopping yang semakin padat kompetisi dan juga algoritma platform yang terus berubah. Pertanyaan saya, bagaimana UMKM itu dapat membangun sistem live shopping yang berkelanjutan dari sisi SDM host dan juga workflow operasional hingga analisis data pasca live. Sehingga live shopping itu tidak hanya menjadi gimmick sesaat, tetapi benar-benar menjadi mesin penjualan jangka panjang. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sorry, Monica, aku boleh diulang pertanyaan pertamanya. Tadi kurang jelas suaranya. Ya, yang pertama dalam praktik live shopping, banyak brand itu terlalu fokus pada peningkatan viewer dan juga durasi tontonan. Namun conversion rate justru stagnan. Pertanyaan saya, bagaimana strategi operasional dan juga psikologis yang jarang disadari, misalnya pengelolaan jeda interaksi, storytelling produk secara real time, atau juga pengambilan keputusan host di tengah live yang terbukti mampu mengubah penonton pasif itu menjadi pembeli aktif tanpa harus mengandalkan diskon besar-besaran. Kemudian yang kedua, melihat tren live shopping yang semakin padat kompetisi dan juga algoritma dari platform yang terus berubah, bagaimana UMKM itu dapat membangun sistem live shopping yang berkelanjutan dari sisi SDM host, workflow operasional hingga analisis data pasca live, sehingga live shopping itu tidak hanya menjadi gimmick sesaat tapi benar-benar menjadi mesin penjualan jangka panjang. Oke. Ini aku udah clear untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama itu intinya adalah conversion rate-nya stagnan. Gimana cara naikinnya, gitu ya? Iya, Kak. Oke, pertanyaan keduanya itu gimana caranya live streaming bisa sustain. Benar ya? Oke, Iya. cukup. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat conversion rate-nya stagnan, itu kita harus ngelihat lagi datanya. Kenapa kok dia stagnan? Karena ada beberapa matriks. Misalnya yang stagnan apa nih? CTR. Misalnya gitu ya, CTR click-through rate-nya stagnan. Kita harus lihat lagi ke TikTok, benchmark-nya berapa persen. Karena TikTok itu punya benchmark nih, mungkin saya kasih lihat sebentar ya. TikTok itu punya benchmark untuk masing-masing kategori. Bentar, aku kasih intip deh benchmarknya. Nanti mungkin teman-teman boleh lihat. Bentar, aku share screen. Ya, ini kelihatan ya. Ini udah ada benchmarknya dari TikTok. CTR tuh harus berapa persen? Check out rate-nya berapa? Average order value-nya in USD ya. Nah, biasanya dari kita itu adalah patokannya dia di atas benchmarknya TikTok. Kalau dia di atas benchmarknya TikTok, udah oke berarti harusnya. Kenapa? Karena benchmark ini juga diambil dari rata-rata semua seller yang ada di masing-masing kategori. Gitu. Nah, kenapa bisa stagnan? Berarti PR-nya gini, kamu mau tingkatinnya di mana? GPM-nya. Kalau tingkatin GPM, GMV per miles, kamu harus naikin IRR, naikin CTR, naikin checkout rate, naikin average order value gitu kan. IRR ini sekarang berubah ya, jadi namanya tap through rate, jadi TTR. Untuk naikin TTR gimana? Live-nya harus menarik. Dalam 2 detik orang ngelihat di FYP, gimana supaya kita tuh menarik untuk orang mau ngeklik? Banyak caranya. Ya kan? Gimana sih netizen Indonesia supaya ngeklik? Pasti saya yakin masing-masing brand tuh punya jawabannya masing-masing. Nah, kalau dari kita tahu market Indonesia sukanya apa. Itu kita tampilkan di live streaming kita supaya mereka mau ngeklik. Masuk gitu ya. Dari masuk, CTR, mereka mau ngeklik keranjang kuning. Ini dari hostnya nih. Gimana cara host ini supaya bisa nge-drag semua orang yang masuk itu at least. Misalnya aku di kategorinya, let's say aku di kategorinya beauty and personal care. Oke, gimana supaya at least yang masuk ke ruangan live streaming dari misalnya 100 orang yang masuk, 30%-nya deh ngeklik gitu kan. Nah, ketika dia caranya adalah pasti host akan kasih tahu apa aja yang promo hari itu, kemudian apa aja yang menarik, apa yang menurut dia enak atau apa yang menurut dia bagus, apa yang menurut dia works di dia ada di etalase berapa gitu ya, supaya orang mau ngeklik. Dan gimana caranya supaya orang tuh check out? Biasanya conversion terendah itu kan terjadi di check out. Untuk orang mau check out itu ada banyak faktornya.
Kenapa orang sampai akhirnya memutuskan untuk check out? Yang pertama, produknya dibutuhkan. Kalau dia nggak butuh produknya, promonya bagus, gitu kan. Terus apa lagi? Oh, ini lagi gifting season, misalnya. Oke. Taruh. Apa lagi sih yang supaya ngebuat orang tuh check out? Ini dia nggak butuh hari ini, tapi bulan depan dia butuh. Berarti kita kasih promo apa yang kita taruh di situ atau bundle apa yang kita bisa buat supaya mereka mau check out. Kata-kata apa nih yang hostnya harus ngomong supaya mereka bisa check out. Nah, itu kita buat tuh strateginya nanti. Naikin IRR. Targetnya berapa persen? CTR, targetnya berapa persen? Check out rate, targetnya berapa persen? Terus habis itu average order value. Oke lah, aku tahu check out rate-ku kecil. Tapi aku mau naikin GMV-ku at least 20%. CTR-nya juga aku oke lah stuck. Tapi gimana caranya aku naikin GMV-ku ke 20% dari yang sekarang? Naikinnya di average order value. Supaya orang yang belanja, gimana caranya dari 70.000 average order value naik ke 100.000. Nah, karena kita udah tahu conversion rate kita tadi yang di CTR checkout rate itu segitu-segitu aja, ya udah naikinlah di average order value. Gimana caranya kamu bisa nyampai average order value 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat compare to before? Deep dive lagi. SKU mana yang best seller? Nah, ini aku buat deh bundle-nya kali 2 kali 3 gitu atau bahkan sekarang 1 kardus gitu kan. Buat naikin si average order value. Nah, kira-kira gitu yang untuk pertama ya banyak ya. Yang kedua, UMKM bisa sustain. Sejujurnya dunia digital marketing, kalau kamu nggak mau belajar, kamu nggak bisa sustain. Karena ada yang baru. Selalu ada yang baru, 1 bulannya tuh besoknya ada yang baru lagi. Jadi cara bisa sustain, cepat belajar, cepat adaptasi. Kalau nggak bakal ketinggalan. Gitu sih. Ini jujur kita sebagai agensi dari 2021 tuh udah mengalami perubahan banyak sekali. Dan kita juga ngelihat sekarang banyak sekali agensi lokal yang udah ketinggalan bahkan udah nggak ada lagi namanya gitu ya. Kenapa? Karena nggak cepat adaptif. Justru sekarang banyak agensi dari China mainland datang ke kita di Indonesia berdiri dan kenapa kok mereka bisa survive lebih bagus daripada local agency gitu ya? Karena mereka sangat-sangat cepat adaptasinya. Nah, itu kalau kamu mau bisa cepat adaptasinya, nggak tunggu-tunggu besok, hari ini langsung lakukan gitu ya. Itu harusnya bisa survive, bisa sustain. Oke, dari aku cukup ya, Monik. Semoga cukup menjawab. Bagaimana kamu nih? Ya, sudah Iya, terjawab, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. terima kasih Kak. Nah, Kak Novita ini masih ada pertanyaan nih, cukup banyak ya ternyata baru bermunculan. Aku lihat di kolom chat ada dari Kak Aditya. Boleh Kak Aditya, aku panggil untuk bertanya secara interaktif, mungkin bisa open cam sambil juga open mic-nya untuk bertanya secara langsung. Halo Kak Aditya. Dan ini juga masih ada dari Kak Ajeng dan Kak Arifin ya. Baik, kalau misalnya belum bisa open cam, mungkin aku coba bacakan aja nih Kak. Dari Kak Formal Health Aditya dari Depok, izin bertanya kepada kita. Jika suatu produk merupakan brand baru dengan resource terbatas, jadi stand out dalam waktu yang relatif singkat, misal 30 hari pertama, apa sih satu hal yang sebaiknya langsung difokuskan dulu dan yang sebaiknya dihindari? Karena sebelumnya pernah ikut komunitas dan memang waktu yang dibutuhkan agar mencapai standar, agar brand tersebut dikenal paling cepat waktunya itu 3 bulan, rata-rata 1 tahun. Apakah jika dalam waktu 3 bulan tersebut memang perlu ada kombinasi keunikan ya Kak dari beberapa hal yang tadi Kak Novita jelaskan seperti itu. Nah, meeting. Kalau brand baru, jujur aja aku nggak saranin untuk live streaming. Yang aku saranin adalah konten sama ads. Kenapa? Karena kalau kalian live streaming brand baru nggak ada followers, percuma nggak ada yang nonton. Buang-buang waktu gitu ya. Makanya kadang kita juga suka dibilangin agensi sombong gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita tahu ngapain kita live streaming. Kalau ini masih baru, bahkan masih nol, udah nanya mau live streaming. Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk orang mau beli, orang tuh harus
kalian harus belajari itu loh, yang upper funnel, middle funnel, lower funnel. AIDA ya, kalau nggak salah kan awareness dulu baru. Nah, kalau nggak ada awareness-nya, mereka nggak akan langsung mau convert jualan. Maksudnya, anggaplah kalian kan nggak mungkin misalnya kalian mau beli air minum gitu ya. Air minum kan udah tahu nih mereknya Aqua, udah beli aja aman terpercaya gitu. Terus muncul nih air minum baru, sebut aja namanya Matrix. Ini air minum apaan nih? Ada Aqua sama Matrix. Pasti pilihnya Aqua. Kenapa? Udah dipercaya. Nah, jadi untuk brand baru, jangan mikirin conversion dulu deh. Lu mikirin awareness dulu deh gitu. Kenapa? Nggak ada yang mau beli kalau nggak ada yang mau tahu produk kalian. Nah, itu. Nah, currently, sekarang apa yang terjadi di dunia industri e-commerce, brand baru udah mau langsung GMV ku berapa, kamu bisa garansi nggak aku dapat GMV sekian? Nggak bisa. Masalahnya nggak ada yang kenal brandnya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk brand baru? Sebenarnya kalian butuh satu strategi launching produk baru. Strategi launchingnya gimana? Kalau kalian ngelihat brand China tuh paling bagus sekali ya untuk launching. Sebelum launching, dia tuh main di quantity. Influencer, kalau bisa 1.000 influencer dah itu. Dikasih semua produknya, dikasih semua sampelnya, dibayar bahkan gitu kan buat nge-review. Main di quantity. Kenapa 1.000? Karena ketika 1.000 orang posting tentang brand itu, otomatis kita ini yang kena algonya TikTok ini tahu brand ini. Begitu tahu, oh ini brand bagus ya, kok lagi booming, kok ada di mana-mana. Akhirnya create lah FOMO, fear of missing out. Akhirnya kita kayak kemarin ya, pas kalian ingat sekali Skintific itu launching produk. Padahal produknya moisturizer gitu kan. Moisturizernya menurut saya juga mungkin compare to any other moisturizer juga sebenarnya moisturizer yang bagus juga banyak gitu kan. Tapi kok bisa seluruh orang Indonesia sama-sama ngebelinya Skintific? Karena FOMO, banyak sekali yang ngepost. Nah itu, jadi launching produknya harus kuat. Ketika banyak yang ngepost, banyak yang pengen, baru dibukalah jualannya. Set, dia buka TikToknya, langsung naik, langsung bagus. Kenapa? Karena dia main di awareness-nya dulu. Nah gitu ya teman-teman, kalau mau launching produk jangan langsung harapin aku akan BEP dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Nggak. Gini, bisa asal modalnya kuat gitu. Tapi kalau modalnya nggak kuat, berarti kamu harus benar-benar awareness-nya. Perlahan-lahan, kasih ke teman-teman, kasih ke orang-orang, cari-cari lah. Sekarang banyak sekali affiliators yang starting juga kan. Nah, carilah affiliate-affiliate yang starting itu. Kenapa? Karena commissions-nya, karena kalian hanya bayar komisi dan nggak bayar red card. Kasih produknya. Kalau kalian bisa buat 1.000, kasih ke 1.000 affiliates. Minta mereka barter, aku kasih kamu produk, kamu buatin aku video. Kalian nggak bayar itu udah oke banget, cuman bayar komisi. 1.000 orang yang upload kalian, nah itu semakin bagus algonya. Itu akan semakin nanti, oh banyak ciptain FOMO-FOMO. Cuman ya kalau kalian lihat sekarang kan ada Glad to Glow lagi ya. Apa sih kelebihannya Glad to Glow sebenarnya compare to mau di Ayunda punya brand misalnya? Gak ada guys. Tapi kenapa kok dia bisa menang di segmen marketnya Indonesia? Karena FOMO. Sampai Glow to Glow tuh bahkan sampai masuk ke itu, kalau kalian di TikTok tuh, TikTok itu ngelihat orang yang hidup di Kalimantan, yang tinggal di hutan, yang live streaming apa mandi mandi gitu, sabunnya Glow to Glow. Nah, itu kita pelajari lah ya caranya mereka kok bisa sebagus itu gitu. Oke, boleh lanjut pertanyaannya. Iya. Berarti memang pada akhirnya live streaming atau live shopping ini salah satu channel penjualan ya Kak ya. Dan kalau memang brand baru, ada baiknya kita itu masuk di tahap awareness dulu. Dan ternyata yang lebih works itu dan juga berdasarkan pengalaman Konavita atau yang brand-brand sudah dipelajari selama ini tuh memang bisa bekerja sama dengan KOL tadi atau mungkin affiliates jika memang dananya itu belum sebesar itu gitu ya Kak untuk campaign besar-besaran. Nah ini mungkin bisa nih diterapkan nih sama Kak Aditya yang
punya brand baru gitu. Karena memang daripada dipaksakan terus buang-buang dana gitu ya Kak sama energi, mending kita langsung strategikan yang lebih efektif seperti itu. Nah, Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Ajeng dari Surabaya. Kak Ajeng, aku tes-tes dulu nih mau bertanya secara interaktif. Boleh di open mic-nya dan juga open cam-nya. Jika tidak, kita langsung bacakan aja ya. Jadi pertanyaannya adalah, saya punya business passion, Kak Novita. Bagaimana ya kita bisa mengoptimalkan durasi, frekuensi, sampai waktu live streaming tanpa memicu audience fatigue, sekaligus tetap memaksimalkan exposure algoritmik sosial media. Lalu gimana kita bisa mengoptimalkan live social commerce untuk membangun loyalitas jangka panjang, bukan sekedar spike yang bergantung pada diskon dan juga FOMO gitu. Oke, nah teman-teman, emang sekarang tuh zamannya live streaming tuh bergantungnya sama diskon gitu ya. Memang banyak sekali yang bergantung sama promo. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau bergantung sama promo, berarti kalian harus kuat di produk. Produk quality-nya harus tinggi. Kenapa? Karena di saat yang lain diskon, kenapa mereka memilih produk kalian? Berarti quality-nya kan. Nah, quality-nya apa? Kalian harus tunjukin USP-nya, unique selling point dari produk kalian itu apa kalau memang kalian nggak mau diskon. Karena seperti yang kalian lihat, brand-brand luar, brand-brand China pun diskonnya udah gila-gilaan, nggak cuma 30% atau 10%. Kadang kita kasih 10% aja udah berat gitu ya. Kadang mereka bisa sampai diskonnya itu 70% kan. Nah, makanya kalau memang kalian nggak bisa kasih diskon yang ambiar gitu ya, berarti apa USP-nya? Kenapa kita harus beli produk kalian? Bedanya apa? Oke. Kemudian optimalkan waktu live streaming tanpa memicu audience fatigue. Sebenarnya audiens tuh nggak fatik-fatik amat. Kenapa? Karena ya kalian lihat sendiri durasi nontonnya mereka cuma 50 detik kok, 1 menit doang. Berarti kan apa yang bisa kalian tawarkan ketika masuk ke live streamingnya kalian. Ingat adult, kita punya learning principles ya. Kita tuh punya adult learning principles, yaitu ada maunya dulu, baru kita bisa nunggu sesuatu. Contohnya, kamu disuruh mandi sekarang, kamu pasti nggak mau ngapain mandi gitu kan. Tapi ketika aku bilang aja mandi sekarang, karena 3 jam lagi seluruh pam di kota Jakarta, misalnya kamu di Jakarta mati ini, kamu nggak bisa mandi 2 minggu lagi. Akhirnya pasti akan mandi gitu kan. Sama sebenarnya semua customer itu kayak gitu. Kenapa mereka mau nungguin live streamnya kita? Benefitnya apa mereka nungguin live streamnya kita itu kita harus tonjolin di situ. Jadi durasinya itu biasanya kita lihat data lagi. Durasi sesi pagi, sesi siang, sesi malam, sesi sore itu kita compare. Average GMV per hour-nya berapa? Oh, ternyata average GMV brand A tinggi di pagi, brand B tinggi di siang, brand C tinggi di malam. Ya itu yang kita pakai jadinya, oke, berarti brand A cocoknya di pagi, brand B cocoknya di malam. Nah, jadi itu kita ngeliatin juga, jangan sampai live streaming datanya nggak diperhatiin gitu ya, nggak ada dari data yang ada di dashboard ya udah gitu kan. Justru data yang ada di dashboard itu jadi patokan kita untuk kita olah datanya, cari tahu host A, host B, host C ketika host A live berapa GMV-nya, ketika host B live berapa GMV-nya. Ketahuan tuh efektivitas host. Yang kedua, tahu juga efektivitas waktunya. Jadi itu bisa dilihat semuanya dari dashboard data. Biasanya kalau di kita dashboard data kita tarik terus kita bagi lagi per sesi baru kita calculate lagi ya. Kayak gitu kita tarikinnya. Oke, maksimalkan exposure algoritmik. Oke, kalau ngomongin algo live streaming minimum TikTok 4 jam. Shopee minimum 3 jam live gitu ya. Kenapa nggak 2 jam live? 2 jam algoritmanya baru kebangun loh live streaming itu. Jadi nggak mudah gitu kan. 2 jam pertama algonya baru kebentuk. Kalian matiin di jam kedua. Ya udah baru kebentuk algonya baru mau naik udah mati live sesinya. Jadi minimum sekali di TikTok tuh 4 jam. 1 kali live streaming. Kalau di Shopee 3 jam masih oke. Udah. Berarti itu 3 jam dengan ini yang sama kah Kak? Dengan host dan juga settingan live yang sama? Ya, 3 jam dalam satu sesi. Itu minimal banget ya Kak ya, biar kebentuk. Algonya betul. Oke. Kita rata-rata udah lebih dari 4 jam soalnya. Oke, ini bisa dicatat nih teman-teman nih ilmunya.
Ternyata kalau misalnya mau live itu di tiap platform berbeda. Tadi kalau TikTok yang 4 jam ya kayak, kalau yang Shopee itu 3 jam. Betul. Jadi biar kebentuk dulu algoritmanya, penontonnya mulai masuk dulu mungkin sampai bisa mereka menentukan nih mau check out beneran apa enggak. Karena aku juga pengalaman tuh Kak, kadang ngelihat live-nya pas di jam-jam awal masih ada kesibukan, mungkin aku belum ada keinginan buat check out beneran gitu, tapi pas sudah di jam-jam akhir baru tuh ada keinginan untuk check out. Betul. Oke nih Kak, ada pertanyaan lanjutan yang ternyata juga masih berkaitan sama pertanyaan tadi. Jadi dari Kak Arifin ini bertanya ya, terkait diskon juga nih Kak. Kalau di live shopping itu kan memang identik banget ya sama diskon, terus juga promo-promo yang banyak. Nah, tapi gimana sih caranya kita tuh tetap kasih harga normal, tapi penonton tetap mau beli karena kalau ini sih faktornya lebih ke untungnya yang sedikit gitu Kak. Nah, itu gimana tuh Kak? Ya, ini tadi udah saya jawab ya. Jadi kalau misalnya memang nggak mau diskon, berarti ya memang harus tonjolkan Tingkatin unique selling produk itu. point di produknya. Cuman itu caranya. Oke, memang harus dari apa yang kita tawarkan sebagai value gitu ya, Kak. Betul. Oke, nah ini tadi mungkin kita masih satu pertanyaan lagi ya, Kak ya? Atau gimana, Kak? Masih cukup Boleh. berapa? Kebetulan saya ada Oke. meeting, saya sudah telat. Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Ini dari Kak Wildanus Martius. Mau Ini open cam, Kak? ini Wildan anak aku nih, jangan-jangan. Oh Ini iya, dari Balikpapan, bener sih, Kak. iya. Apa saja harus disiapin untuk naikin CTR live-nya? Apakah setup live atau quality live juga ngaruh? Kalau boleh tipsnya apa yang wajib disiapin dan budgetnya berapa sih Kak untuk live? Oke, budget untuk live streaming di agency itu sangat bervariatif ya. Tapi mungkin aku bahas dulu yang pertama. Apa aja yang memang harus disiapin dari awal untuk naikin CTR live-nya. Naikin CTR live stream, itu kalian harus siapin PDP-nya. Apa tuh PDP? Itu picture kalau kalian taruh di TikTok Shop, kan kalian masukin gambar ya. Nah, gambarnya itu harus dibuat seinformatif mungkin dan semenarik mungkin untuk orang membeli. Misalnya kalian jualannya pasta gigi. Berarti langsung tulis 5 kali whitening power gitu. Kok whitening, ya to be honest orang Indonesia suka putih gitu ya. Jadi langsung gigi putih gitu kan. 5 kali whitening power. Apa langsung ditulis saja benefitnya apa ingredients terbaiknya, misalnya ada niacinamide, ada apa gitu kan. Fluoride, bebas bau mulut, langsung bebas bau mulut, gigi putih dalam 7 hari misalnya gitu, itu langsung ditaruh di slide awal. Kenapa? Supaya ketika orang ngeliat dan ngebaca itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia langsung ngeklik. Itu untuk naikin CTR. Yang kedua, setup live dan quality live juga ngaruh. Yes. Justru CTR itu funnel kedua ya. Funnel pertamanya adalah tap through rate. Untuk mereka mau masuk dulu ke live stream kalian itu dari setupan live sama quality. Kemudian funnel keduanya mereka ngeklik, itu middle funnel. Terus habis itu kalau boleh, kalau ngaruh boleh kasih tips apa yang wajib disiapin untuk awal dengan budget yang belum banyak untuk start live. Ya mungkin tadi yang saya udah jelasin ya. Yang pertama, kalau nggak punya duit, starting with what you have aja. Kita pun sebagai studio pun dulu kita juga pakai handphone ya yang kita punya. Kemudian kan budgetnya akan makin bertambah, live streamingnya udah makin cuan, barulah kalian upgrade ke kamera misalnya. Kamera penting, dan background. Kalau kalian nggak punya tim desain untuk ngebuat background macam-macam, buatlah at least backgroundnya tuh warna putih, ada lemarinya buat pajang produk kalian. Terus pakai handphone nggak apa-apa. Nanti udah ada duit lagi beli kamera gitu ya, biar lebih HD gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah lebih bagus lagi, bisa juga menggunakan second kamera gitu ya. Buat apa second kamera? Supaya ngezoomnya gampang, kasih lihat produknya tuh lebih gampang jualannya. Oke, budgetnya tuh to be honest, budgetnya beragam sekali. Di agensi zaman sekarang tuh dari yang 30.000 pun ada gitu ya. Cuman ya jujur aja kualitinya belum tahu gitu ya. Kalau yang mahal juga banyak gitu ya. Kalau di Troll kebetulan kita middle to up,
Kenapa kok kita middle to up? Karena kalau udah dikasih ke kita, semuanya udah kita kerjain dari desain, data analisis, kreatif tim juga udah punya, dan hostnya udah kita siapin semua, host dedicated, operatornya udah kita siapin semua. Jadi sebenarnya banyak ya. Kan kalau misalnya kita ngeliat gampang gitu ya, tapi ternyata banyak sekali elemen yang ada di live streaming yang harus dimiliki oleh teman-teman gitu. Kalau mau yang benar-benar proper sekali gitu. Tapi kalau nggak punya banyak budget ya, tadi kayak yang saya info aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Iya, makasih banyak Kak Novita. Ini pertanyaan-pertanyaannya tadi udah dijawab dengan sangat insightful juga ya. Semoga bisa dicatat dan jadi best practice nih ketika nanti diterapkan sama teman-teman UMKM maupun peserta yang di sini mungkin juga masih merintis nih Kak. Tadi materi-materinya boleh di-share nggak nih Kak sama teman-teman? Boleh, nanti kita share. Oke, oke. Siap. Nah, kalau gitu Kak Novita, aku ingin undang Kak Novita buat sampaikan closing statement mungkin nih Kak ya buat teman-teman. Mungkin pesan dan juga apa ya, mungkin jangan kali dari seorang praktisi seperti Kak Novita gitu di bidang bisnis. Silahkan Kak. Oke, teman-teman, kalau dari aku, usaha itu memang tidak mudah, makanya disebutnya pengusaha ya. Karena harus punya banyak akal, harus punya banyak em, cara gitu, solusinya apa. Kenapa? Karena kalau udah jadi pengusaha, itu selalu akan ada yang namanya masalah. Setiap hari ada banyak sekali masalah yang terjadi itu. Tapi ya karena kita nih pengusaha, tugas kita adalah menuntaskan, menyelesaikan masalahnya itu apa. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, karena memang nggak semua orang bisa jadi pengusaha ya. Cuman yang mentalnya kuat, mentalnya kuat, banyak akal, banyak solusi, itu yang bisa menang di pertandingan ini. Karena kalau kalian sudah satu kali jadi entrepreneur, itu selamanya akan berperang dengan masalah. Masalah akan selalu ada. Kompetisi akan semakin lebih tajam, lebih parah lagi, apalagi kita memasuki market global. Semua orang dari manapun sekarang bisa jualan di Indonesia. Karena tidak ada pembatasan, bahkan kadang disupport. Nah, berarti apa yang perlu kita pelajari supaya kita bisa lebih bagus lagi? Harus banyak-banyak melihat, mendengarkan, mencari opportunity-nya apa. Karena di sini menurut saya kita tidak bisa bertahan kalau kita tidak cepat berubah. Perubahan udah pasti, makanya kita harus cepat selalu adaptasi. Ini teman-teman saya yang di agensi juga udah tahu ya. Terus itu agensi yang sangat-sangat adaptif, sangat-sangat fast learner. Yang nggak fast learner dan tidak adaptif cepat sekali menyerah. Dan di kita juga akhirnya yang kita tampung yang sangat-sangat adaptif lah ya. Ini menurut saya juga penting dimiliki oleh semua pelaku UMKM. Lihat apa yang terbaik yang running di market sekarang, pelajari kenapa produknya bisa jadi terbaik, amati, tiru, modifikasi. Tuh. Ikutinlah campaign-campaign Shopee, ada campaign TikTok, ada campaign lokal mendunia. Ikut-ikut campaign-campaign platform karena platform itu sebenarnya sangat-sangat ingin membantu UMKM. Jadi coba lebih cari tahu tentang campaign-campaign Shopee dan campaign-campaign TikTok, banyak sih sebenarnya. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Ya. Berarti intinya memang jangan cepat puas dan terus belajar ya Kak ya. Dan tadi kayak kata Kak Novita, berarti kalau mau jadi pengusaha tuh artinya kita juga harus siap untuk terus bertahan dan punya banyak akal, banyak banyak ide. Apalagi sekarang di era digitalisasi kayak gini ya Kak, semua tren itu sehari bahkan per detiknya tuh berubah gitu teman-teman. Jadi kita yang memang harus cepat-cepat adaptasi dan juga bisa berubah sesuai dengan permintaan ataupun market gitu. Dan akhirnya kami dari Indibis Borneo mengucapkan terima kasih banyak nih Kak Novita udah membersamai hari ini, berbagi ilmu dan juga pengalaman-pengalamannya gitu ya. Pasti ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi tim di Indibis Borneo juga kami ucapin terima kasih Kak atas kesempatannya dan semoga bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan. Sukses terus buat Kak Novita dan tim Trolive. Yuk. Iya, Kak Vita. Boleh jika ada agenda selanjutnya disesuaikan. Nah, bagi teman-teman yang masih bergabung
seluruh peserta juga akan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung dari hari ini, dari tadi siang ya sampai sore ini. Ini aku lihat yang bertahan cukup banyak. Dan di akhir kita akan memberi apresiasi nih buat teman-teman yang sudah bertahan dengan cara mengikuti kuis di akhir acara. Jadi bagi teman-teman yang udah mengisi absensi dari tadi, kami sudah siapkan untuk eh seperti apa ya, kuis lah, door prize lah ya. Ini boleh dilihat. Jadi biasanya undiannya spin wheel ya, dan kali ini berbeda nih. Kita lomba bebek-bebekan. Mungkin kakak panitia boleh ditampilkan kali ya. Ya, ini berapa? Jadi bagi yang tadi sudah mengisi data absensi, selain namanya akan dipakai sebagai data sertifikat, juga sebagai pemenang door prize ini. Jadi kita lihat bersama ya di layar Zoom. Siapa sih yang akan mendapatkan door prize-nya? Jadi akan lomba nih. Ada duck race. Kita mulai dari sekarang. Ayo bebek siapa nih yang duluan nih? Waduh, siapa tuh? Oh, bebek Kak Reska Ayu Febriana. Apakah masih ada Kak Reska? Masih bergabungkah di Zoom kali ini? Selamat ya, bebeknya ternyata laju banget nih. Pakai apa ini? Oke, selamat untuk Kak Reska yang sudah memenangkan duck race kali ini. Nanti ditunggu ya untuk hadiahnya. Dan tadi juga bagi yang sudah bertanya, akan kami pilih penanya terbaiknya. Dan bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk memenangkan hadiah hari ini maupun juga tadi penanya terbaik, bisa tetap ikutin event-event yang ada di Indibis Borneo karena setiap bulannya kami rutin gitu ya untuk membuat acara seperti ini, baik itu webinar, live TikTok maupun event-event lain yang memang untuk teman-teman di UMKM gitu. Oke, bagi teman-teman juga yang ingin bertanya lebih lanjut seputar promo dari Indibis Borneo bisa langsung ke sosmed kita di @indibis.borneo maupun ke hotline kita langsung ke 1500250. Karena di awal tahun ini lagi banyak promo banget nih guys. Jadi ada promo awal tahun dari Indibis Borneo yang ada diskon biaya pasangnya dari 500.000 menjadi hanya 150.000 rupiah saja. Jadi jangan lewatin kesempatannya karena memang promonya ini terbatas ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari kami. Dari Indibis Borneo mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir acara. Dan kita ketemu lagi di agenda Join Insight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Indibis Borneo semuanya.